Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang indah di tengah malam, mata indah memancarkan kerinduan. Mudah-mudahan yang tadi jawab salam, hidupnya penuh dengan keberkahan. Daun salam tumbuh di pinggir kali, yang jawab salam mudah-mudahan banyak rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, jajaran para panitia yang selalu tersenyum bahagia, tak lupa hadirin wal hadirat, sahabat dai yang saya cinta. Izinkan pada kesempatan kali ini saya sedikit menyampaikan tausiah yang berjudul Generasi Muda Islami yang Kuat dan Amanah menuju generasi yang berprestasi di tengah pandemi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, generasi muda Islami adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Generasi yang meyakini isi Al-Quran, membaca, serta memahami makna yang terkandung di dalamnya. Maka secara tidak langsung hadirin, generasi muda Islam ini adalah generasi yang jiwa dan raganya terhubung sampai Allah Rabbul Izzati. Generasi yang menjadi garda terdepan perihal keislaman. Generasi yang menjadi pondasi peradaban. Generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan. Dan generasi yang mampu menciptakan kesejahteraan dan kedamaian dalam nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai kebangsaan ataupun nilai-nilai kemanusiaan. Lebih-lebih di era pandemi saat ini hadirin. Inilah jawaban bahwasanya generasi muda Islami tidak hanya ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, namun juga ketakwaan harus diperhitungkan. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, pernah mengatakan, kecerdasan tanpa cinta itu berbahaya. Di mana iman, ilmu, dan takwa harus bersatu. Hal ini selaras dengan hadis baginda Rasul Muhammad SAW, bahwasanya seorang pemuda yang tumbuh dewasa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi naungan kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudilluhum wa fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluhu, al-imamul adil wa syabun nasya'a bi ibadatillah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1423. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, takwa tanpa ilmu itu gegabah. Ilmu tanpa takwa itu musibah. Maka timbul pertanyaan pada diri kita, kenapa pada generasi muda Islami harus ada keilmuan, harus ada ketakwaan, dan juga harus ada generasi muda? Jawabannya, yang pertama keilmuan. Karena dengan ilmu bisa menghantarkan kita menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Saifah ke-6, baris kedua, karangan Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekh Azhar Nuji pernah mengatakan, innama syarful ilmi likaulihi wasilatan ila taqwa. Begitu pentingnya ilmu, karena ilmu bisa menghantarkan kita menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, generasi muda. Kenapa harus generasi muda? Karena generasi muda selalu menjadi tulang punggung, selalu menjadi tulang pokok dalam menggapai prestasi, dalam menggapai masa depan yang berdedikasi, baik dalam kenegaraan, kebangsaan, ataupun masalah-masalah keislaman. Hal inilah yang menjadikan pepatah Arab mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Lalu apa hubungannya generasi muda, keilmuan, dan juga ketakwaan? Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, hayatul fata wallah bil ilmi wa tuqa. Demi Allah, kita Imam Syafi'i, kehidupan pemuda tiada lain dan tiada bukan, haruslah dengan keilmuan dan juga ketakwaan. Idza lam yakuna litibaran lidati. Jika tidak ada keduanya, maka tunggulah kehancuran di dalamnya. Hadirin, hati menangis sampai hati nurani tatkala tak berjodoh dengan sang kekasih sendiri.
Kalau menginginkan menjadi generasi muda Islami, jangan pisahkan ilmu dan takwa di dalam diri. Hadirin, sebangsa, seagama, setanah air yang dirahmati oleh Allah. Ilmu tanpa takwa jatuhnya bisa sombong. Kalau sudah sombong, rasa sosial kosong. Jangankan musyawarah, pasti tidak akan mau gotong royong. Berbeda, kalau ilmu didasari dengan takwa, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsir At-Tabari, jilid ke-24, karangan Syekh Al-Alim Al-Alamah Abu Jabbar Muhammad bin Jabir, bahwasanya maksud ayat tersebut adalah dengan dimaksimalkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kesimpulannya hadirin, generasi muda Islami yang kuat dan amanah menuju generasi yang berprestasi di tengah pandemi saat ini adalah generasi emas masa depan. Generasi yang mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Generasi yang jauh dari kata rebahan, jauh dari kata malas-malasan, jauh dari menyakiti perempuan. Karena apa? Karena generasi muda Islami adalah generasi yang selalu mahabbah pada Allah yang Maha Suci, selalu menginspirasi, selalu berdedikasi untuk pemuda dan pemudi sehingga menjadikan Indonesia unggul dan berprestasi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islami. Semoga para pemuda kita yang kuat dan amanah menuju generasi muda yang berprestasi ini benar-benar mampu menjadikan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari saya, ungdur makola wala tangdur mangkola. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.